Kalau seandainya dia di sini tertahan, nanti ke sini tertahan, dia kemungkinan akan turun lagi. Turun lagi kemana? Bisa aja di sini. Ya, seandainya dia masuk dan harganya itu cukup masuknya cukup dalam dan pergerakannya agresif dan ini jebol, seandainya ini jebol, rally Badro gak mau menahan, kemungkinan dia jebol. Kalau jebol ya dia kemungkinan akan naik lebih tinggi. Apa dia bisa mantul di sini, ya kan? Dia bisa mantul di sini. Kali, 2 kali. Ya, alasan dia mantul di sini karena ada drawback rally. Dan setelah itu setelah mantul dia naik dan ini di area H4 tadi kalau teman-teman yang pertama ini mantul kenapa? Karena sini ada drawback rally dan ini mantul kenapa? Karena ada drawback rally ya. Jadi alasan dia mantul karena di pola supply demand ya. Coba teman-teman cek di drawback rally formasinya ya. Formasinya seperti ini. Drop base rally. Nah, ini adalah formasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan ini adalah sebuah edukasi semata. Jadi kita belajar bareng supply and demand. Jadi nanti ketika ada plan yang cukup menarik itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing. Nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing. Karena trading ini punya resiko yang cukup tinggi. Jadi teman-teman wajib dan bijaksana dalam memutuskan apapun itu dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Oke, karena ini minggu kita akan hanya bahas BTC USD aja karena salah satu yang aktif adalah di BTC USD. Oke, kita mulai dari D1 sampai ke M5 ya. Jadi kondisinya sekarang lagi uptrend ya. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Artinya trennya lagi uptrend ya. Karena trennya lagi uptrend, maka ketika follow trend, maka kita akan fokus mencari di mana sih area-area buy yang punya probabilitas yang cukup tinggi gitu ya. Yang pertama di sini ada drawback rally. Nah, ini ada drawback rally. Ini ada DBR dan ada EMA 200. Ya, ini mirip-mirip dengan plan-plan yang sebelumnya ya. Nah, sini ada drawback rally dan ada EMA 200. Di atasnya juga sama sini. Di sini juga ada drawback rally dan ada quick retest. Nah, quick retestnya di sini. Nah, ini ada quick retest. Quick retest itu apa? Quick retest itu harga nodol. Nah, nodol sedikit, setelah itu dia lari. Artinya di sini banyak buyer ya, banyak buyer ya. Banyak yang order di area ini. Nah, di sini sebenarnya juga ada ya. Sini sebenarnya juga ada. Ini gabung seperti level on level ya. Di sini juga ada rally base rally kalau kita angkat jauh lebih tinggi ya, ini ada rally base rally di sini. Nah, kalau kita ginikan warnanya kita ganti biar ini adalah rally, ini drop base rally dan atasnya ada rally base rally. Ini adalah beberapa area buy yang cukup menarik ya, searah dengan tren. Dan yang kedua, di sini ada supply and demand. Tentu semakin ke bawah, areanya semakin punya risk and reward cukup oke. Karena apa? Karena dekat dengan EMA 200, secara risk lebih kecil, secara reward lebih banyak gitu ya. Dan ini adalah area yang cukup agresif karena agak jauh dari EMA 200 gitu ya. Dan yang perlu diperhatikan, teman-teman, di sini ada rally base drop. Nah, ini beberapa formasi dari supply and demand juga. Nah, sini ada rally base drop. Nah, di sini ada rally base drop. Artinya apa? Artinya ini bisa berpotensi untuk memantul ya. Di sini pernah memantul beberapa kali. Pertama satu di sini, ya kan? Dan turun dikit ya, koreksi. Nah, dia mantul lagi di sini.
koreksi lagi turun ya, dia mantul lagi di sini ya, 3 kali dia mantul, dan ini kalau mantul lagi ke 4 kali, maka skenario nya teman-teman, karena ini adalah uptrend, maka kan fokus kita adalah ini adalah naik ya. Kalau seandainya dia di sini tertahan, nanti ke sini tertahan, dia kemungkinan akan turun lagi. Turun lagi kemana? Bisa aja di sini ya, karena di sini ada drop base rally, kemungkinan dia turun di sini ya. Kalau seandainya ya, seandainya dia masuk dan harganya itu cukup masuknya cukup dalam dan pergerakannya agresif dan ini jebol, seandainya ini jebol, rally Bedrock gak mau menahan, kemungkinan dia jebol. Kalau jebol ya dia kemungkinan akan naik lebih tinggi ya. Jadi skenario untuk di D1 pandangannya seperti itu ya. Tentu ini bukan sebuah signal, cuman sekedar pandangan ya, yang mungkin bisa dipertimbangkan jika teman-teman di BTC USD ya. Oke, kita akan coba turunkan lagi ke 240. Di 240 teman-teman kita akan hapus dulu biar nggak bingung ya, banyak chart. Di 240 ini kondisinya sebenarnya lagi nggak jelas. Kenapa lagi nggak jelas? Karena EMA-nya ngumpul jadi satu di 4 ya. Tapi ada beberapa area yang perlu diperhatikan ya. Yang perlu diperhatikan di sini sebenarnya ada penahan sih. Di sini ada drop base rally ya. Apa rally base drop ya? Sini ada rally base drop. Ini counter trend. Nah, ini kan pernah mantul sekali di sini. Mantul. Nah, dia tertahan, setelah itu dia turun. Alasan dia mantul di sini karena ada rally base drop di sini. Ini ada rally base drop di sini. Ya. Tapi kalau ini jebol ya dia kemungkinan akan ke, saya ambilkan yang lebih tinggi aja di sini ya, biar nggak terlalu banyak garis. Nah, di sini. Yang paling tinggi ya. Nah, di sini juga ada rally base drop. Nah, sini ada rally base drop ya. Sini juga ada rally base drop kecil-kecil sih sebenarnya ya, cuman saya ambilkan yang lebih tinggi aja ya. Oke, kita akan turunkan lagi ke 60. Di 60 ini sekarang kondisinya lagi uptrend ya. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200 ya. Jika area buy di sini ya, di sini ada drop base rally. Nah, ini ada DBR ya, ada drop base rally. Nah, itu kenapa dia bisa mantul di sini, ya kan? Dia bisa mantul di sini. Kali, 2 kali. Ya, alasan dia mantul di sini karena ada drop base rally. Dan setelah itu, setelah mantul dia naik, dan ini di area H4 tadi, kalau teman-teman cek ya, di H4 tadi, ini areanya. Setelah itu dia mantul ke bawah, ya, dia merespon drop base rally yang ada di sini dan dia naik ke atas. Kalau ini jebol ya kemungkinan dia naik ke atas ya. Ini area di H4 tadi. Untuk di BTC USD H1 itu kita akan turunkan lagi ke M30. Nah, di M30 ini kita hapus saja ya. Di M30 ini sekarang kondisinya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Areanya hampir mirip sama H1 ya. Di sini ada drop base rally. Nah, ini ada DBR, ada drop base rally. Dan kenapa dia bisa berhenti di sini? Kalau teman-teman cek, di sini ada drop base rally juga, ya, kecil. Nah, ini ada drop base rally juga, biar nggak bingung saya ganti warna biru. Nah, ini juga ada drop base rally juga. Nah, alasan dia bisa mantul di sini. Yang pertama, ini mantul kenapa? Karena di sini ada drop base rally, dan ini mantul kenapa? Karena ada drop base rally, ya. Jadi alasan dia mantul karena di pola supply demand ya. Coba teman-teman cek di drop base rally formasinya ya. Formasinya seperti ini. Drop base rally. Nah, ini adalah formasinya. Ini ya, formasinya seperti itu. Dan sekarang ini tertahan di H4. Kalau teman-teman lihat sekarang tertahan di H4 dan mau tertahan di D1. Teman-teman bisa cek di video awal-awal tadi ya.
Sekarang kondisinya lagi uptrend dan lagi naik, teman-teman awas terseret ya. Kalau punya area sell awas terseret ya. Oke, kita akan turunkan lagi ke M15. Di M15 ini sekarang kondisinya juga sama, lagi mau terbentuk uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Tapi di sini nggak ada area yang cukup menarik ya, di M15 nggak ada area yang cukup menarik ya, nggak ada supply and demand yang cukup menarik di area sekitaran EMA ya. Kita akan turunkan lagi ke M5. Nah, di M5 ini juga kondisinya udah jelas uptrend ya, karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200, tapi nggak ada area yang cukup menarik ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi kita belajar bareng supply and demand ya. Jadi plan-plan yang kita bahas, plan-plan yang kita temukan itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing. Nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini bermanfaat, bisa bantu untuk subscribe ya. Jangan lupa trading itu punya resiko yang cukup tinggi, jadi teman-teman wajib bijaksana dalam memutuskan apapun itu ya. Dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.